Feel, yang penting itu feel, rasa. Kalau kalian dialog nggak pakai rasa, garing terus sampai belakang. Jadi pancingnya dari awal gini, ya, mendialogkan ini. Kalau kamu hafalnya dengan intonasi yang sudah baik, feel yang sudah baik, enak nanti. Tapi kalau hafal tok dengan nggak ada rasa, engkau diolah alik itu sulit. Itu ya. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana progresnya? Oh, nggak ada ya? Si Ragil ya? Saya mau tanya si Ragil. Atau kemarin Zaro yang mengordinasi? Kemarin sampai tahap reading ya, Pak. Sudah dicoba puter-puter? Sudah ketemu yang paling enak, paling pas? Sudah. Siapa jadinya formatnya? Ya sambil nunggu Ragil, Maksudnya kemarin siapa aja? Siapa aja kemarin yang formasi terakhir? Kan kemarin saya minta untuk di rolling dicoba, ya. Masih ada yang belum nyoba, Pak. Masih ada yang belum nyoba. Lah dari yang sudah nyoba itu sudah pas apa belum rasanya? Sudah cocok. Semuanya sudah cocok. Lah kalau sudah cocok nanti dicoba hari ini untuk reading ya. Kita fokus ke reading dulu sampai ketemu nanti yang pas. Kalau sudah pas kan nanti bisa menghafal. Ya baru nanti materi yang saya niatkan hari ini ya itu diundur di pertemuan selanjutnya. Maksudnya untuk penggarapan naskah. Jadi seperti meditasi, kemudian olah suara, olah vokal, olah nafas. Nah itu diundur dulu. Karena nanti kalau sudah ketemu readingnya sudah pas, nah itu kan bisa secepatnya dicicil menghafalkannya. Kan gitu. Format terakhir siapa yang nyoba? Ya itu loh, yang aktornya iya. Kemarin itu loh, terakhir itu siapa saja? Kemarin itu Nazil. Nah, yang jadi siapa? Bapak itu kan topik anak semester 5. Kemudian yang jadi tante itu kemarin ada Dia bersedia. Kemarin datang Pak pas Selasa itu. Ini kayaknya tadi anak itu ada di sana kayaknya. Ya sekarang pulang Yofa itu jadi siapa? Wahyu. Nah Yofa enggak tahu kalau enggak ada topik. Nah ini perlu dipertimbangkan nanti topik dia nggak ikut juga. Ini perlu dipertimbangkan. Nah kalau kalian memang kesulitan, ya mumpung belum jauh. Ya karena nanti misalnya kalau sudah di awal dia menyampaikan begitu, terus Taufik itu soalnya dia juga punya aktivitas kerja. Nah nanti kerjaannya memanggil nggak bisa ikut latihan, Yuafa nggak ikut juga. Nah ini perlu dipertimbangkan mumpung belum. Ya bisa mencari pengganti atau kalau nggak bisa ya fokus naskahnya berubah. Maksudnya ganti naskah. Nah, gitu mumpung belum waktunya biar tidak terbuang gitu loh. Nanti sudah yang lain hafal kecantol 2 anak ini ya kan nanti repot prosesnya kan gitu toh. Karena ini yang namanya menggarap naskah itu proses bersama ya. Satu nggak bisa itu mempengaruhi yang lain seperti itu. Enaknya gimana mumpung belum? Ya bersedianya kalau di hari Jumat itu dia bisa ikut juga apa di luar hari Jumat ikutnya dia Bisa tapi hari ini tuh kebetulan topik itu ada undangan misi acara jadinya enggak bisa. oh iya dia ikut terbangan juga Betul. Tapi selain itu kalau nggak ada undangan atau nggak ada kesibukan lain
dia katanya dia nggak bersedia gitu. Seharusnya kan kalau memang dia nggak bisa kan bilang nggak bisa gitu kan Pak, tapi dia sudah bilang kalau bersedia siap. Nah nanti coba ditanya ulang lagi. Ya, Pak Fatoni minta konfirmasi kesanggupannya sejauh apa. Ya, gitu nanti takutnya ya dia kan memang tidak mengemban tanggung jawab besar karena ini bukan tugas dia. Ya kan? Ya yang mengemban tanggung jawab besar kan kelas ini. Karena nanti ini terkait dengan kuliah gitu kan. Nah, di situ karena dari tanggung jawabnya ini sudah berbeda. Nah, kira-kira bisa nggak komitmen sampai akhir? Nah, di situ. Karena ini prosesnya nggak sehari 2 hari tapi sampai selesai. Berarti 1 semester. Otomatis dia meluangkan waktunya selama 1 semester. Itu sih catatannya. Ya. Seperti itu kalau formasi bisa digunakan. Kalau readingnya kemarin itu sudah pas ya berarti tetap formasi itu karena kemungkinan hari ini kan nggak ngumpul ya, dan kita sudah bedah naskah. Nah kan kemarin tinggal pemilihan aktornya. Nah saya berharapkan hari ini fix, tapi ternyata kalian sudah memfikkan tokohnya yang dari luar kelas, ternyata hari ini tidak bisa kan gitu toh ya, ada masalahnya di situ. Hasil putusannya berarti menunggu lagi ini. Iya. Kalau menunggu kita isi ini, selain menunggu mau pemantapan naskah atau pra naskah. Pra naskah itu berarti soal meditasi, soal olah gerak, olah tubuh. Pilih yang mana? Sesuai jadwal itu atau pemantapan yang ada, yang mana untuk hari ini? Ya berarti anak-anak yang ada itu nanti readingnya kalau kalian sudah kemarin mencoba di otak-atik itu menurut kalian sudah yang paling pas, ya itu dicoba dimatangkan hari ini, dialog dan lain sebagainya. Nah kalau yang ya pranaskah berarti ya saya ada ajari meditasi ya, kemudian olah tubuh, kemudian olah suara ya, penggabungan antara keduanya seperti itu materinya. Mau mengambil materi yang mana dulu? Pemantapan. Pemantapan biar enak kita hadap-hadapan ya bentuk letter U lah ya, atau bentuk lingkaran biar nanti saling bisa melihat ekspresi. Pemantapan yang dipasrai kemarin aktor di lingkaran paling depan, duduk paling depan ya. Silakan dimulai. Kita fokusnya langsung, kalau ini bapak kan yang pertama bapak nggak ada berarti kita skip. Ada pemantapan yang sudah ada ya, pemantapan yang sudah ada yang ada di sini. Tante siapa tante? Ada tante Uti. Oke. Terus oke, ini dulu ya, nanti fokus ke yang lain. Yuk, mulai. Tante, umurmu berapa? Di sini. Dan bicara kan, ini tante. Anaknya Mita. Mita itu usia berapa? Masih sekolah. SMA. Iya. SMA 17. Berarti tantenya kurang lebih umur 30, antara 30-35 ya tantenya. Jadi posisimu kamu harus membayangkan usia segitu. Berbicaranya, nadanya itu usia 30-35 ya. Kemudian bapak ibunya
Ya, perkiraan antara 35-40. Anak-anaknya baru masuk SMA ya kan? Perkiraan gitu. Kalau kalian kan ini kuliah ya. Orang tua kalian umurnya berapa sih? 40. 39, 40 ya. Berarti mirip-mirip lah berarti lah ya. Di usia segitu lah itu memerankan itu misalnya ibu, kamu ibunya ya. Ibunya apa mbahnya? Uti berarti lebih tua ya. 60-an ya. Jadi di usia 60-an kamu harus membayangkan karakter saya usia 60-an. Jadi kamu sambil riset orang umur 60-an itu lagamnya kayak gimana, jalannya kayak gimana, suaranya kayak gimana. Bukan gampang, makanya mencari perempuan di usia segitu sebelah orang tua itu kan diamati, tinggal diamati. Ya, tingkat kerewelannya orang umur segitu itu kayak apa, tingkatnya kayak apa. Nah itu nanti biar kamu ada bayangan, ada referensi, ya, sehingga ketika mau mendialogkan kamu ada bayangan. Oh dialognya gini, tingkat saya begini, gitu loh maksudnya. Yang enak mungkin Mita, siapa Mita? Itu berarti sesuai dengan usianya. Terus satunya siapa? Ibu. Ini agak sulit ini ya, ibu sama anak kok ambil sama ya. Memungkinkan nggak ya? Jadi nanti main di make up. Nah secara sih coba berdiri dua-duanya. Coba jajar dulu. Ya, saya tahu ada perbedaan. Ya, nanti busana sama sudah cukup. Jadi namanya nanti ya karena banyak ya yang anak sama ibunya kayak ini cara psikologi kita harus masuk ke sana biar kalau membayangkan itu biar pas ya. Kita coba langsung ditante sama Uti ya. Kita skip apa? Kita fokus yang ada ya. Itu dia sepakatan. Suasananya ini di ruang tamu jadi ngobrol santai gitu ya. Belum ada permasalahan jadi ngobrolnya santai, nadanya santai kayak orang-orang santai di rumah gitu ya. Silakan dipikirkan sebagai tante dan sebagai ibu. Siap? 3, 2, 1. Dia belum pulang, Mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu. Banyak sekali kerja kelompok. Pelan. Ya, jangan seperti membaca. Kita belajarnya sudah mulai masuk ke karakter ya. Jadi ya, kamu benar membaca, tetapi bagaimana nadanya itu seperti ngomong. Jangan seperti membaca, ini kan tadi nada membaca loh. Ya. Jadi nadanya nada ngomong apa? Coba ayo. Kayak gini kemarin loh. Kayak gini kemarin Pak. Iya kayak gini. Mau coba kasih contoh nih. Kasih contoh nih. Nada yang santai. Apa yang ada? Karena dari kecil. Dan ini kan ada pertanyaan kemudian kalimat pertama itu menjawab. Butuh pancingan. Minta kemana, Chris? Dia belum pulang, Mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu, banyak sekali kerja kelompok. Setiap hari Mita pulang malam. Aku tidak tahu sekarang dia di mana. Karena dibanggakan akhirnya dia nggak fokus. Kan nggak bisa Pak saya, terus nggak fix. Ada Pak Jimmy aja. Ayo begitu. Kemarin kamu sudah dipilih oleh teman-teman. Gimana ya? Yuk. Pancingan. Tapi ini sudah terlalu malam. Tidak baik. Ulang. Oh, Mita kemana, Chris? Dia belum pulang, Mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu, banyak sekali kerja kelompok.
Setiap hari Mita pulang malam. Aku tidak tahu sekarang ia di mana. Sebagai bapak, kamu juga harus lebih tegas kepada anakmu. Ini kurang santai lagi. Bayangkan Udi, bukan bayangkan ini yang ngomong kamu, tapi Udi. Udi. Ulangi lagi, Pak. Iya. Sebagai bapak, kamu juga harus bisa lebih tegas kepada anakmu. Pakai bapak gitu. Oke. Kalau nggak bisa fokus. Setiap hari aku harus bekerja, Bu. Tidak ada waktu untuk ngobrol. Tidak ada waktu untuk mengontrol kegiatan Mita. Sudahlah, Mas. Nanti juga dia akan pulang. Mita kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Aku berpikir sudah saatnya mengatakan apa yang kita sembunyikan selama ini padanya. Kebenaran apa yang kau maksud tentang masa lalumu itu? Kurasa jangan dulu, Mas. Mita sudah dewasa. Kurasa ia sudah siap menerima semua ini. Tetapi seperti ini adalah yang terbaik untuk Mita. Terbaik apa? Saling menyembunyikan seperti ini. Lalu setelah Mita tahu, apa ia bisa menerima semuanya? Bagaimana kalau hidup Mita semakin susah? Mita cucuku adalah anak yang baik, tapi nasibnya tidak sebaik anak itu. Apa kalian akan terus mempeributkan hidup anak itu? Ibu santai ya, nanti coba lagi ya. Mita cucuku adalah anak yang baik, tapi nasibnya tidak sebaik anak itu. Apa kalian akan terus mempeributkan hidup anak itu? Siapa? Coba Jarod. Saya belum pernah mendengar suaranya Jadi apa ya, Pak? Udi. Bayangkan ini Udi ya, usianya orang. Mita cucuku adalah anak yang baik, tapi nasibnya tidak sebaik anak itu. Apa kalian akan terus mempeributkan hidup anak itu? Kita coba Jarod ya. Coba kamu dulu Udi. Lanjut. Yuk. Ayo dandan. Mancing terus saya. Setiap hari ia bertanya padaku, siapa ibu itu? Berulang kali aku berbohong dengan buku alasan yang aku buat. Jangan beritahu tentang kebenaran siapa ibunya. Biarkan kita fokus dengan sekolahnya dulu. Sampai kapan aku terus berbohong? Akan ada waktu yang tepat, tapi bukan sekarang. Kecilkan suara kalian, tidak enak jika didengar tetangga. Maaf Bu, aku sudah lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Fokus ya Udi ya. Mas pikir aku juga tidak lelah terus-terusan berbohong. Tapi Mita belum siap menerima semua ini. Mita sudah besar, aku yakin ia bisa menerima ini. Percayalah denganku. Setelah Mita mendengar ini, apakah Mas bisa menjamin hidup Mita akan baik-baik saja? Kalau dengan ini akan menghambat belajar Mita di sekolah, bagaimana? Jangan berbicara keras seperti itu, Tris. Dia itu kakakmu. Aku lebih tahu tentang Mita, Bu. Aku tahu apa yang terbaik untuknya. Aku ini bapaknya. Bagaimana bisa kau lebih tahu tentangnya daripada aku? Kau terlalu sibuk kerja, Mas. Selalu aku yang mendengar keluh kesahnya. Aku seorang ayah. Kerja adalah bagian dari tugasku. Mita hanya kehilangan sosok ibu.
Apa salahnya memberitahu keberadaan wanita itu kepada Mita, Dek? Tapi bukan sekarang, Mas. Kapan? Aku sudah bilang kali menegaskan ini waktu yang tepat. Lebih baik kita tahu dari kita daripada dari orang lain. Aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik bagi Mita, tapi Nak, kamu sudah pulang. Sini, kamu pasti belum makan kan? Ayo kita makan bersama. Uti jahat, tante jahat, ayah juga jahat. Kenapa kalian menyembunyikan rahasia ini dariku? Aku berhak tahu siapa ibuku. Wanita yang telah mengandungku 9 bulan 10 hari lamanya. Kenapa aku tidak berhak tahu siapa ibuku? Bukan seperti itu, Nak. Kita tidak bermaksud menyembunyikan ini padamu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk kamu, Mita. Terbaik apa, Tante? Apa ini yang kalian sebut baik? Hidup dalam kebohongan yang kalian atur dan tersembunyi sangat rapi. Maafkan Bapak, Nak. Bapak juga tidak ingin semua ini terjadi padamu. Siapa ibuku? Di mana beliau? Aku ingin menemuinya. Tidak, Mita. Ini sudah malam. Besok kita cari bersama-sama ya, Nak. Tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Aku akan mencarinya sendiri. Mita, tidakkah kamu lihat dari sudah hari? Mita, tidakkah kamu lihat hari sudah gelap, Nak? Sekarang kamu ganti baju. Biar Tante yang menyiapkan makanan. Tidak, Tante. Tante tidak perlu repot-repot menyiapkan segala keperluanku lagi. Mita kecewa dengan Tante. Mita, jaga bicaramu. Bagaimana kamu bisa kecewa dengan tantemu? Ia adalah perempuan yang telah membesarkanmu, Nak. Apa, Pak? Bapak kira Mita juga tidak kecewa dengan Bapak? Kenapa Bapak tega membohongiku? Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu. Bapakmu hanya ingin yang terbaik untuk dirimu, Mita. Mita kira Bapak adalah seorang ayah terbaik di dunia ini. Tapi setelah mendengar kenyataan seperti ini, rasanya Mita enggan walau sekedar menatap Bapak. Jangan menjadi anak kurang ajar, Mita. Walaupun bapakmu jarang menemani hari-hari, dia adalah orang yang selalu mementingkan kebahagiaanmu, orang yang selalu memberikan yang terbaik untukmu. Tidak, Tante. Tante tidak tahu apa-apa. Aku sudah terlanjur kecewa dengan Tante. Aku kecewa dengan Bapak. Aku benci Bapak. Aku benci semua orang yang ada di sini. Maafkan Bapak, Nak. Maaf karena belum bisa membahagiakanmu. Maaf belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Hukum saja Bapak atas segala ketidakbahagiaanmu, Nak. Bukan seperti itu, Pak. Mita hanya ingin bertemu ibu kandung Mita. Tidak perlu kamu susah-susah mencari ibumu. Di sini ada Bapak, Tante. Di sini ada Bapak, Tante, dan Uti yang akan selalu menjagamu dan juga merawatmu. Benar, Mita. Volumenya tuh, Tante. Volumenya dinaikkan. Benar, Mita. Tidak perlu kamu mencari ibumu. Tidak, Tante. Walaupun Tante dan Bapak melarangku keluar mencari ibu, aku tidak peduli. Aku sendiri yang akan mencari dan menemui ibu. Jangan, Nak. Jangan sekarang. Besok kita akan mencarinya bersama. Biarkan Bapak menemanimu. Tidak, Pak. Aku mau sekarang. Aku bisa pergi sendiri tanpa ditemani Bapak. Kenapa kamu menjadi pemberontak seperti ini? Turuti perintah bapakmu. Masuklah ke kamar dan istirahatlah. Kenapa? Itu karena Bapak dan Tante. Kalau tidak karena kalian, mungkin saja sekarang Mita bisa bertemu dengan ibu. Apa Tante ini kurang bagimu, Nak? Apa Mita tidak senang jika setiap hari hanya ditemani oleh Tante? Bukan seperti itu maksud Mita, Tante. Walaupun kamu bukan darah dagingku, bukan anak yang lahir dari rahimku, Mita sudah Tante anggap seperti anak Tante sendiri. Benar itu, Mita. Tante Mita sangat sayang kepadamu, Nak. Tidakkah kamu ingat sewaktu kamu kecil, siapa yang mengajarimu berjalan dan membaca? Saat bapakmu sibuk bekerja, Tante yang selalu menemani Mita.
merawat, dan menyayangi Mita. Apa itu masih kurang bagimu, Nak? Ini bukan tentang siapa yang selalu ada untuk Mita. Bukan persoalan siapa yang lebih menyayangi Mita. Tapi ini adalah tentang hubungan ibu dan anak. Bapak dan tante tidak akan mengerti seperti apa itu. Kalian tidak akan pernah menjadi Mita. Menjadi anak yang dari kecil tidak pernah sedikit pun mengetahui siapa ibunya. Mita hanya ingin bertemu ibu. Mita rindu ibu. Mita rindu ibu. Mita rindu. Apa Mita tidak bahagia, Nak? Jangan bertanya kebahagiaan Mita sebelum Mita bisa bertemu dengan ibu, Pak. Jika kau benar-benar ingin tahu siapa ibumu, coba telusuri jalan-jalan yang ada di pinggir kota. Aku pernah mendengar ibumu menikah lagi dengan seorang pria yang ada di sana. Ibumu bernama Yuni. Iya, aku akan pergi sekarang juga. Ibu, aku khawatir dengan Mita. Aku akan membujukinya dari belakang. Iya nak, hati-hati. Mas Wahyu, dari mana saja dirimu? Ulang ya, ulang dari awal ya. Kita pemantapan ya. Jadi tante agak tinggi lagi suaranya, intonasinya lebih tepatnya ke intonasi volume. Ya, kita munculkan karakter. Ya, tadi sudah lumayan kepancing si anak. Ya, itu sudah muncul sedikit warnanya. Nah, warna itulah yang harus terus dibangun. Ya. Sambil dibayangkan dialog ini itu kira-kira emosinya gimana, biar ada emosi. Volume tadi sudah naik, sudah bagus si anak, tapi emosi kadang dia pede, kamu pede, tiba-tiba kamu nggak pede sehingga nggak ada rasa. Harus ada rasa juga. Ya. Emosi ya keluarkan. Kamu membayangkan kamu sedang emosi, kamu kangen itu, bayangkan itu. Ya, sehingga gak ngambang, dialognya gak ngambang. Kita mendengarkan, itu rasanya yang konflik tenanan. Ya, tadi kan rasanya masih orang berusaha belajar baca, tapi gak menawarkan apa-apa. Jadi sambil belajar ini kita mencoba untuk menawarkan perasaan itu. Ya, jadi kita mulai lagi dari awal. Kita mencoba mengolah rasa melalui dialog-dialog. Oke? Yuk. Dia belum pulang, Mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu. Banyak sekali kerja kelompok. Setiap hari kita pulang malam. Aku tidak tahu sekarang dia di mana. Nah, dialogmu ini rasa ketika di dalam kan, ini kayak kamu ini istrinya. Ya, posisinya ini kamu adalah adiknya. Mas, panggilan masmu itu barusan seperti kamu ditanyai suamimu. Iya. Ini kan agak rumit ya, sulit, makanya kamu harus bisa gimana sih hubungan kakak adik itu. Ya. Dialog barusan itu akan menguatkan bahwa kamu itu adalah istri dia, istri bapak itu. Ya. Jadi orang pertama ketika tiba-tiba lampu mulai menyala ada dialog itu terus kamu menjawab, orang pasti akan menduga jika dialognya seperti tadi kamu adalah istri. Ya, berarti bagaimana dialog kakak sama adik? Ya. Ini harus kamu punya kakak. Saya tidak punya saudara, Nah, Pak. saudara, sulit ya. Jadi coba nanti riset lah ya tetangga-tetangganya. Enggak begitu juga. Ya, itu nanti tetangganya ada kakak sama adik, bagaimana kakak sama adik itu. Nah, ini tadi itu ada romantisme, panggilan itu, jawaban itu, menjawab itu ada romantisme. Ini patutnya adalah suami sama istri tadi. Nah, beda kakak sama adik itu, ya sejak lahir dia pasti berantem dulu. Ya, kodratnya. Siapa yang punya kakak, siapa yang punya adik? Akur-akur aja kok berantem. Bagaimana dialog itu berantem, bukan romantisme yang ditawarkan. Ya, tapi cuek lah, apalah gitu ya. Kalau ditanya sama itu beda kalau nanti ditanya utinya.
Itu adalah ibu, ini adalah ada romantismenya, romansanya ibu dengan anak. Nah, tapi kalau dengan kakak ya jarang sekali kakak adik itu akur. Ya, kita menggunakan realitas itu yang kita bawa ke naskah. Ya, jangan romantisme jawabannya. Pancing, apa? Ayo dipancing. Mita kemana, Chris? Dia belum pulang, Mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu. Banyak sekali kerja kelompok. Setiap hari Mita pulang malam. Aku tidak tahu sekarang ini di mana. Tapi ini sudah terlalu malam. Tidak baik anak perempuan masih keluar malam seperti ini. Sewot ya, sewot. Pulang. Sewot ya. Kamu sama masmu itu sewot. Pulang. Mita kemana, Chris? Chris siapa namanya? Chris Dianti. Kristinus. Kita bayangkan Chris Dayanti atau Chris siapa ya, perempuan ya. Oke. Ayo. Mita kemana, Chris? Dia belum pulang, Mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu. Banyak sekali kerja kelompok. Setiap hari Mita pulang malam. Aku tidak tahu sekarang dia mana. Tapi ini sudah terlalu malam. Tidak baik anak perempuan masih keluar malam seperti ini. Apa yang tidak paham kepadamu? Sebagai bapak, kamu juga harus lebih tegas kepada anakmu. Setiap hari aku harus bekerja, Bu. Tidak ada waktu untuk mengatur kegiatan Mita. Sudahlah, Mas. Nanti juga dia akan pulang. Mita tinggal sosok ibu dalam hidupnya. Aku berpikir sudah saatnya mengatakan kebenaran yang kita sembunyikan selama ini padanya. Kebenaran apa yang kau maksud? Tentang masa lalumu itu? Kurasa jangan dulu, Mas. Mita sudah dewasa. Kurasa ia sudah tembal. Kurasa ia sudah siap menerima semua ini. Tapi seperti ini adalah yang terbaik untuk Mita. Terbaik apa? Saling menyembunyikan seperti ini. Lalu setelah Mita tahu, Gas. Baik. apa ia bisa menerima semuanya? Bagaimana kalau hidup Mita semakin susah nantinya? Mita cucuku adalah anak yang baik, tapi nasibnya tidak sebaik anak itu. Apa kalian akan terus mempeributkan hidup anak itu? Setiap hari ia bertanya padaku, siapa ibuku? Berulang kali aku berbohong dan beriku alasan yang kubuat. Jangan beritahu tentang kebenaran siapa ibunya. Biarkan Mita fokus dengan sekolahnya dulu. Sampai kapan aku harus terus berbohong? Sampai kapan aku terus berbohong? Akan ada waktu yang tepat, tapi bukan sekarang. Kecilkan suara kalian, tidak enak jika didengar tetangga. Maaf, Bu. Aku sudah lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Mas pikir aku juga Katut, kesetrum melek-melek. Mas pikir aku juga tidak lelah terus-terusan berbohong. Tapi Mita belum siap menerima semua ini. Mita sudah besar, aku yakin ia bisa menerima ini. Percayalah denganku. Setelah Mita mendengar ini, Emosi semakin tinggi. apakah Mas bisa menjamin hidup Mita akan baik-baik saja? Kalau dengan ini akan menghambat belajar Mita di sekolah, bagaimana? Jangan berbicara keras seperti itu, Chris. Dia itu kakakmu. Aku lebih tahu tentang Mita, Bu. Aku tahu apa yang terbaik untuknya. Aku ini bapaknya. Bagaimana Pancing bisa? emosinya ya, terus sambil dialog, pancing emosinya. Bagaimana bisa kalau beritahu tentangnya daripada aku? Kau terlalu sibuk kerja, Mas. Selalu aku yang mendengar kesalnya. Aku seorang ayah. Kerja adalah bagian dari tugasku. Mita hanya kehilangan sosok ibu. Apa salahnya memberitahu keberadaan wanita itu kepada Mita, Dek? Bukan sekarang, Mas. Kapan? Aku sudah bilang kali menikahkan ini waktu yang tepat. Lebih baik kita tahu dari kita daripada dari orang lain. Aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik bagi Mita, tapi Nak, kamu sudah pulang. Sini kamu pasti belum makan kan? Ayo kita makan bersama. Uti jahat. Nah, harus langsung. Kamu kan tahu kenyataannya selama ini disembunyikan. Ya jangan landai-landai aja respon perasaannya. Jadi kamu itu ya sedih, ya sebel,
Biaya mana campur aduk. Jadi sambil membayangkan itu, ini kan mereka bertiga itu ngobrol, ya. Kamu berhenti di balik itu atau di balik lampu atau di depan pintu. Nah mereka kan fokus dialog ngomong loh. Nah kamu tahu dari tadi. Ya, jadi dibayangkan itu misal coba di sini, berdiri di sini. Nah, ini dialog. Ya, mereka ngobrol dari yang katakanlah kamu muncul itu, kamu terlalu sibuk kerja mas. Nah dari sini kamu sudah memunculkan diri, ya masuk ke panggung, ya tapi mendengar mereka. Nah baru terakhir aku tahu lah, ini kan gini posisinya. Aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik buat Mita, tapi lah lihat kamu tapi kadang-kadang lihat dia nggak jadi dialognya, bukan mau disaut orang. Nah tapinya karena lihat anak ini masuk atau ada keberadaan dia. Nah, karena setelah itu tapi lah dua pandangan mata antara cucu dan mbahnya ini ketemu, langsung dia yang ngomong teratap artinya, tahu teratap ya, wis membuncah lah ya, emosinya itu membuncah di sini di hati ini. Nah langsung ini nyaut ya. Nah nyautnya ini kan sambil ini sudah kamu mencoba masuk itu ekspresi harus mulai dimunculkan sedih, emosi. Nah, ini agak berat ya karena belum ngomong sudah begitu. Ya nanti sorot lampu itu ke sana dan mulai sorot ke sini. Jadi bantu dengan lampu itu dengan suara musik yang perlahan masuk. Nah ini loh dramatisnya di sini suara musik dimasukkan. Nah kamu sudah pulang lah dari sini ini. Nah baru nanti langsung coba pancingan dari sini tadi, dari dialog yang di sini. Kamu nanti ngadeplah ke sana, baru akan melihat ke sini di menjelang tapi. Oke? Yuk. Bayangkan dulu. Nah, yuk. Yo, yang berdiri ini sudah nunggu. Iya Pak. Aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik bagi Mita. Tapi, Nak, kamu sudah pulang. Sini, kamu pasti belum makan kan? Ayo kita makan bersama. Putih jahat, tante jahat, ayah juga jahat. Kenapa kalian menyembunyikan rahasia ini dariku? Terus, kali kesediaannya. Aku berhak tahu siapa ibuku. Wanita yang telah mengandungku 9 bulan 10 hari lamanya. Kenapa aku tidak berhak tahu siapa ibuku? Bukan seperti itu, Nak. Kita tidak bermaksud menyembunyikan ini padamu. Kami hanya ingin yang terbaik. Merasa bersalah dong, Tante. Terbaik apa, Tante? Merasa bersalah, Tante. Ya. Kecuali ya saya. Yang dari mana, Pak? Bukan seperti itu, Nak. Bukan seperti itu, Nak. Kita tidak bermaksud menyembunyikan ini padamu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Volumenya rek, ngantuk mesti nonton. Tunggu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk kamu, Mita. Gas. Ini konsentrasi sudah bagus, dialognya hilang. Nanti aktor diberi aja ya. Aktor diberi aja, biar dulu hilang. Diberi aja aktornya. Oke. Yuk. Push. Boleh saya tahu? Tante. Kami hanya ingin yang terbaik untuk kamu, Mita. Terbaik apa, Tante? Apa ini yang kalian sebut baik? Hidup dalam kebohongan yang kalian atur dan tersembunyi sangat rapi. Maafkan Bapak, Nak. Bapak juga tidak ingin semua ini terjadi padamu. Siapa ibuku? Di mana beliau? Bahkan pelan-pelan, Nak.
Aku ingin menemuinya. Tidak, Mita. Ini sudah malam. Besok kita cari bersama-sama, ya nak? Tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Aku akan mencarinya sendiri. Mita, tidakkah kamu lihat hari sudah gelap, nak? Sekarang kamu ganti baju, biar tante yang menyiapkan makanan. Tidak, Tante. Tante tidak perlu repot-repot menyiapkan segala keperluanku lagi. Mita kecewa dengan Tante. Mita! Jaga bicaramu. Bagaimana kamu bisa kecewa dengan tantemu? Ia adalah perempuan yang telah membesarkanmu, nak. Apa, Pak? Bapak kira Mita juga tidak kecewa dengan Bapak? Gasnya lebih tinggi. Kenapa Bapak tidak? Apa Pak? Ini gasnya lebih tinggi di sini. Harus strike dulu. Pancing dulu, Bapak. Mita! Jaga bicaramu. Bagaimana kamu bisa kecewa dengan tantemu? Ia adalah perempuan yang telah membesarkanmu, nak. Apa, Pak? Bapak kira Mita Yuk, bagus, yuk. Pancing Pak, gitu Pak. Ini caranya kalau untuk memantapkan karakter, ulang-ulang dipancing gitu. Ini besok kalau melatih muridnya, apa lagi? Cara mancingnya. Jadi digeret, ulang lagi. Jangan ragu-ragu mengulang untuk menemukan feel-nya. Ya. Nanti kalau sudah mulai ketemu titiknya, mulai emosinya, oh nadanya nanti kayak gini tim dokumentasi itu yang bagian merekam. Jadi saya ingin kayak gimana, ini sudah enak, kok sekarang ambil lagi. Nah itu dokumentasi dibuka, oh nadanya segini loh kemarin yang pas. Karena kita kan kalau belum nempel di sini, terus nancep di sini kan hilang terus. Nah itu fungsinya dokumentasi siapa? Siapa dokumentasi? Boleh gini. Ya, jadi momentum begini latihan dia bertugas dokumentasi. Jangan sendiri karena ada lengahnya kan. Itu nanti dipindah kalau sampai hilang. Ya, disiapkan laptopnya yang memorinya banyak, itu nanti dipindah satu. Itu diputar-putar lagi. Tapi loh, jangan anak niku Pak post teng YouTube. Bukan nonton aku ya. Iya, bisa. Iya, ada di apa ya? Itu bisa di situ juga. Nanti kalian juga bisa nanya sendiri. Jadi nanti feelnya, oh kemarin feel bagus kayak gini. Ya, ini diulang lagi kalau lupa pas latihan. Itu caranya. Terus besok kalau melatih anak didiknya, ya mancing-mancingnya. Kalau bisa itu kayak ini tadi ya seperti yang saya lakukan. Saya mencoba membuat, aku nggak mau beri contoh. Kenapa? Kalau saya mau beri contoh maka fotokopi saya akan masuk ke kalian. Ya makanya saya mancing. Sedikit lagi ayo. Jadi itu potensi kalian sendiri. Sehingga nanti ketika kalian pentas, oh ini bukan foto nih, tapi ini adalah kelas ini. Oh ini adalah Rajin. Oh ini adalah Yasmin. Itu terlihat. Saya mencoba untuk nahan diri, gak kasih contoh. Gatel sebenarnya, melihatnya. Kasih contoh itu ini. Tapi saya tidak ingin memberi fotokopian dari saya ke kalian. Ya. Oke, pancing lagi, bikin lagi. Ambil latihan ya, nggak apa-apa, capek-capek nanti kamu mainnya juga berdiri ya. Yuk. Mita, jaga bicaramu. Bagaimana kamu bisa kecewa dengan tantemu? Ia adalah perempuan yang telah membesarkanmu. Tiba-tiba bapak kayak baca puisi. Oh iya, coba. Ya Allah. Tante, ada Mita. Dulu. Tidak tante. Aku tak tahu Jasmine menyolong Mita kecewa dengan tante. Mita kecewa dengan Tante. Mita, jaga bicaramu. Bagaimana kamu bisa kecewa dengan tantemu? Ia adalah perempuan yang telah membesarkanmu, nak. Apa Pak? Bapak kira Mita juga tidak kecewa dengan Bapak?
Terus. Kenapa Bapak tega membohongiku? Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu. Bapakmu hanya ingin yang terbaik untuk dirimu. Mita kira Bapak adalah seorang ayah terbaik di dunia ini. Tapi setelah mendengar kenyataan seperti ini, rasanya Mita enggan walau sekedar menatap Bapak. Jangan menjadi anak kurang ajar, Mita. Walaupun bapakmu jarang menemani hari-harimu, dia adalah orang yang selalu mementingkan kebahagiaanmu, orang yang selalu memberikan yang terbaik untukmu. Tidak. Gas. Tidak, Raka. Gas, ya. Tingkat tinggi, kamu responnya dengan emosi yang tinggi juga. Pancing dikit. Orang, kenapa sih ombak? Orang yang selalu pancing dikit. Tinggi. Saya jangan aja ya Pak ya. Oke. Jangan menjadi anak yang kurang ajar, Mita. Walaupun bapakmu jarang menemani hari-harimu, dia adalah orang yang selalu mementingkan kebahagiaanmu, orang yang selalu memberikan yang terbaik untukmu, Mita. Tidak Tante. Tante tidak tahu apa-apa. Terus. Aku sudah terlanjur kecewa dengan Tante. Aku kecewa dengan Bapak. Aku benci Bapak. Aku benci semua orang yang ada di sini. Maafkan Bapak, Nak. Maaf karena aku belum bisa membahagiakan Bang Dula. Konsentrasi sikap praktis ya. Malah nih merusak mood ini. Ya. Maafkan Bapak, Nak. Maaf karena belum bisa membahagiakanmu. Maaf belum bisa menjadi terbaik untuk kamu. Hukum saja Bapak atas segala ketidakbahagiaanmu, Nak. Bukan seperti itu, Pak. Mita hanya ingin bertemu ibu kandung Mita. Tidak perlu kamu susah-susah mencari ibumu. Di sini ada Bapak, Tante, dan Uti yang akan selalu menjaga dan merawatmu. Benar, Mita. Tidak perlu kamu mencari ibumu. Tidak, Tante. Tante dan Bapak melarangku keluar mencari ibu. Aku tidak peduli. Aku sendiri yang akan mencari dan menemui ibu. Jangan, Nak. Jangan sekarang. Besok kita akan mencarinya bersama. Biarkan Bapak menemanimu. Tidak, Pak. Aku mau sekarang. Aku bisa pergi sendiri tanpa ditemani Bapak. Kenapa kamu menjadi pemberontak seperti ini? Turuti perintah bapakmu. Masuklah ke kamar dan istirahatlah. Kenapa? Itu karena Bapak dan Tante. Kalau tidak karena kalian, mungkin saja sekarang Mita sudah biasa. Konsen. Kenapa? Itu karena Bapak dan Tante. Kalau tidak karena kalian, mungkin saja sekarang Mita bisa bertemu dengan ibu. Apa tante ini kurang bagimu, Nak? Berdiri dah. Duduk dulu, baru sambil ngomong berdiri. Dirasakan ya. Ini sambil berdiri dirasakan. Pancing Mita. Kenapa? Kenapa? Itu karena Bapak dan Tante. Kalau tidak karena kalian, mungkin saja sekarang Mita bisa bertemu dengan ibu. Apa tante ini kurang bagimu, Nak? Apa Mita tidak senang jika setiap hari hanya ditemani oleh tante? Bukan seperti itu maksud Mita, Tante. Walaupun kamu bukan dari darah dagingku, bukan anak yang lahir dari rahimku, kita sudah tante anggap seperti anak tante sendiri. Benar itu, Mita. Tante Berdiri Pak, berdiri. Karena sudah mulai berdiri semua, berdiri. Ayo, benar itu Mita. Dari duduk dulu, dialog dari duduk dulu ya. Ya kan ada kursi yang lain. Nah. Ayo dah, pancing dah. Walaupun kamu bukan darah daging, Ojo dibiasakan gitu nanti hilang kacau ya. Ayo. walaupun kamu bukan darah dagingku, bukan anak yang lahir dari rahimku, Mita sudah tante anggap seperti anak tante sendiri. Benar itu, Mita. Tante ini sangat sayang kepadamu, Nak. Tidakkah kamu ingat? Sewaktu kamu kecil, siapa yang mengajarimu berjalan dan membaca? Saat bapakmu sibuk bekerja, tante yang selalu menemani Mita, merawat dan menyayangi Mita. Apa itu masih kurang bagimu, Nak?
Ini bukan tentang siapa yang selalu ada untuk Mita, bukan persoalan siapa yang lebih menyayangi Mita, tapi ini adalah tentang hubungan ibu dan anak. Bapak dan tante tidak akan mengerti seperti apa itu. Kalian tidak akan pernah menjadi Mita, menjadi anak yang dari kecil tidak pernah sedikit pun mengetahui siapa ibunya. Mita hanya ingin bertemu ibu. Mita rindu ibu. Mita rindu ibu. Mita rindu. Apa Mita tidak bahagia, Nak? Jangan bertanya kebahagiaan Mita sebelum Mita bisa bertemu dengan ibu, Pak. Jika kau benar-benar ingin tahu siapa ibumu, coba telusuri jalan-jalan yang ada di pinggir kota. Aku pernah mendengar ibumu menikah lagi dengan Ini dialog ini agak gak enak ya. Dialog ini agak gak enak ya. Seorang anak disuruh jalan-jalan di pinggir kota. Anaknya lah. Ini nanti bisa didialogkan sama Mas Kukun ya. Nah, ini lebih enak sebut jalan apa ya biar jelas di mana. Walaupun nggak menyebut nama kota tapi setidaknya nama jalan ya. Ini sebagai bentuk imajinasi. Jalan ini di kota ini misalnya seperti itu. Ini akan lebih enak. Lah ini mbak ngongkon anaknya putune melaku-melaku ke kota nyusuri kota gitu kan nggak enak ya. Ini nanti bisa dikomunikasikan sama atau kamu bisa mencoba mengganti baru nanti konfirmasi dengan Mas Sukun. Mas ini kayaknya nggak enak dialog ini kok logikanya ini nggak masuk gitu loh. Nah itu disampaikan bagaimana kalau diganti dengan ini. Oke, yuk. Ya, pancing yang terakhir aja. Ibu menikah lagi. Aku pernah mendengar ibumu menikah lagi. Lah ini di sini cocok ya. Tapi kalau putune dikongkon melaku ke pinggir kota lah, ini kan koyoi jahat banget ngono Mbak ya. Oke, yuk. dari saya. Aku pernah itu aja. Aku pernah mendengar ibumu menikah lagi dengan seorang pria yang ada di sana. Ibumu bernama Yuni. Iya, aku akan pergi sekarang juga. Ibu, aku khawatir dengan Mita. Aku akan mengikutinya dari belakang. Iya nak, hati-hati. Nah ini juga nggak enak. Iya nak, hati-hati. Ya ini kesannya kayak gimana gitu ya. Perasaan tadi itu sudah emosi tinggi, ya anaknya pergi semuanya. Nah ini kayak seolah-olah itu wis biasa aja gitu loh mbaknya. Iya nak, hati-hati kayak pergi pamitan kating lencer gitu. Nah, jadi ini coba di otak-atik lagi nanti ya di sini. Oke, cukup silakan duduk. Itu dulu pematangannya. Jadi besok kalau latihan cara mancing kayak gitu ditinggikan itu belajar ya, belajarnya gitu. Astrada nanti entah siapa Rakil atau Zara seperti yang di plan, seperti yang di konsep kayak gitu. Coba dipancing gitu ya. Nah, ini tadi di akhir yang paling akhir ya. Emosinya sudah mulai terbangun sedikit. Enak, sudah mulai enak. Tapi mesti pecah, gitu. Teman-teman ya gitulah ya. Nanti emosinya hilang. Teman-temannya yang sudah mulai fokus, dia ingin fokus ya tiba-tiba kamu begitu dia ambiar. Semuanya ambiar. Tapi kalau kamu berusaha untuk kayak gitu itu kan kayak kamu mencari pembenaran atas kesalahanmu. Ya. Itu kan cari pembenaran. Nah, tapi endingnya teman-temannya semuanya konsennya pecah. Ya. Tapi berusaha langsung diperbaiki. Bukan oh iya saya salah. Kayak bangga gitu ya dengan pembenaran itu tadi. Tapi langsung diperbaiki, langsung mencoba untuk diperbaiki sehingga mood lawannya itu tidak rusak. Ya. Hari ini tadi Yasmin bagus bisa memancing ya dari awal sebelum saya komen itu sudah mulai memancing dengan tinggi dengan inisiatifnya sendiri. Ya, kamu sedikit berubah. Ya, Uti, ya coba suara Tuhan. Iya. Risha masih sulit ya, agak sulit. Kamu lebih mudah kayaknya diolah-olah. Ya. Risha tingkat PD-nya kecil, kamu kepedean. Ya. Makanya ini lebih mudah tapi kamu diturunkan, jangan terlalu pede gitu ya. Nah, itu coba di otak-atik. Tapi karena ini belum fix ya, dua-duanya bisa mencoba, dua-duanya saling silang. Kamu nyoba ini juga saling mencari. Siapa? Rakil. Untuk menjadi mbahnya. Iya.
Dicoba dulu ya, coba pancingan dengan teknik yang seperti ini tadi, nanti bisa lihat hasil uploadan. Nanti tak coba untuk ngupload lebih awal, kan nantinya hari apa? Selasa ya, tak coba ini yang lebih awal, biasanya ini paling akhir yang uploadnya, karena saya kan kuliahnya 4, biasanya yang paling awal saya upload awal. Ini nanti tak dahulukan barangkali untuk dijadikan patokan untuk memancing emosi saat bermain. Feel, yang penting itu feel, rasa. Kalau kalian dialog nggak pakai rasa, garing terus sampai belakang. Jadi pancingnya dari awal gini, ya, mendialogkan ini. Kalau kamu hafalnya dengan intonasi yang sudah baik, feel yang sudah baik, enak nanti. Tapi kalau hafal tok dengan nggak ada rasa, engkau diolah alik itu sulit. Itu ya. Cara nanti barangkali suatu ketika mau mengajar anak didiknya, kayak gitu. Nah, upayakan ya kayak gini tadi bagus ya, ditutup ada kepedean. Nanti beda lagi, misalnya kalian melatih anak didiknya di tempat yang ramai, tiba-tiba ada yang lihat, anak didiknya itu semakin nggak pede. Ya, kayak gitu kan, itu juga pengaruh, latihannya jadi nggak jadi. Coba dibawa ke tempat yang agak jauh dari keramaian, cari kelas yang agak sepi, ya, agar membantu itu. Baru nanti tes mental berlatih di keramaian. Berlatih di keramaian, kalau latihannya cara menilai itu gampang. Kalau orang itu terpukau dan menikmati, itu berarti kalian sudah baik mainnya. Tapi kalau yang nonton itu surak, ngece-ngece, ya kayak kayak istilahnya mengulang-ulang kayak dialog apa, itu niatnya kan ngejek gitu toh. Nah, itu berarti mainnya kurang bagus. Kalau mainnya sudah bagus, orang cenderung akan mengapresiasi, menonton. Biasanya akan tepuk tangan secara tidak diminta, karena melihat pesona kalian main. Itu cara untuk melihat seberapa baik saya berlatih. Sekali nyoba pas rame itu latihan di Lopo sana. Apa? Gazebo sana kan bahasa orang kadang ya, kalian berlatih. Berani nggak? Nah itu nanti kalau sudah matang dilihat gimana. Oh bagus ya. Oh, tiba-tiba yang lewat itu berhenti untuk nonton, lah itu berarti kalian sudah menarik perhatian. Itu cara menilainya, indikatornya gampang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Oke. Itu dulu, ini sudah saya beri sedikit catatan tanda-tanda yang dialognya nggak enak. Itu biar nanti ingatnya gampang. Itu untuk babak yang pertama, babak kedua nanti bisa dicoba di sendiri. Dan minggu depan kita coba untuk babak yang kedua. Ya. Oke. Cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.